Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan kami di acara Kolbun Salim kerjasama antara MDS RA Dai 100 Muda Banyuwangi ya. 100 Dai Muda Banyuwangi bersama NTV. Selamat siang. Kali ini kami akan berbincang-bincang membahas materi yang seru di mendekati Hari Kemerdekaan ini. Pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, semoga jenengan semua dalam kondisi sehat, semangat, selalu kompak, rukun, damai, tanpa ada perpecahan di antara kita semuanya. Karena kalau sudah menghadapi perpecahan, kita makan tidak enak, jalan-jalan tidak enak, camping juga tidak enak, saling bermusuhan. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Begitulah. Baik. Di era sekarang ini yang serba elektronik, serba listrik, serba jet, serba internet, pasti cepat, semuanya cepat, apapun cepat. Ya. Nah, oleh sebab itu kita akan bahas bersama pemateri yang sangat menguasai dalam bidang digital. Dari anggota Ansor. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, namanya Gus Imron Santosa. Santoso. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Baik, monggo disapa pemirsa. Ya, terima kasih Ustadz Samsul Arifin yang terkenal dengan sebutan Gus Sem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imron Santoso. Gelarnya SPD. Jangan banyak-banyak. Nanti nggak kuat nanti. Iya. Sebenarnya pengen lebih banyak tapi belum mampu. Belum waktunya. Oh iya. Nama saya Muhammad Imron Santoso. Asli dari RA Style Genteng. RA Style Genteng. Dai RA Style Genteng. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ya. Kita bisa berjumpa lagi di channel NTV dalam acara Kolbun Salim. Iya. Gus Imron, langsung aja pertanyaan ya? Iya, siap. Oke. Ini beberapa pertanyaan ini untuk jenengan. Gus Imron ini kebetulan sebagai ketua MDSRA Style, sebagai dai muda, pengajar, terus pengajar di TPQ, juga pengajar di sekolah umum ya. Wah, karaoke ya? Iya. Terus jualan juga, termasuk pebisnis juga dia, walaupun bisnis ringan-ringan. Online. Bisnis online, bisnis jualan-jualan barang-barang ringan. Terus juga menjabat apa lagi? Termasuk masuk di jajaran bupati enggak ya? Oh, enggak masuk. Belum waktunya dan belum mampu. Pertanian belum menangani juga. Dulu pernah. Sekarang karena kesibukannya di dunia pendidikan hampir jarang sekali. Oke Gus Imron. Di era digital ini kan pendidikan serba cepat. Ya. Kadang guru nggak dihargai karena sudah ada pendidikan. Ya. Apa yang pertama jenengan lakukan di era pendidikan ini? Anda sebagai Ansor. Terima kasih. Berbicara tentang pendidikan, karena background saya sebagai pendidik ya, pendidik di sekolah dasar, juga pendidik di TPQ. Peran Ansor dalam dunia pendidikan, kata Pak Sem tadi, terkadang siswa ketika guru masuk kurang menghargai bagaimana ya. Seperti itu sebenarnya kembali kepada guru masing-masing. Bagaimana seorang guru membuka kelas dengan sesuatu hal yang menarik siswa, mungkin dengan ice breaking dan sebagainya. Pertama kali masuk yang harus direbut oleh seorang guru adalah simpatisan atau apa ya namanya? Kata orang Jawa itu ngerebut atine siswa. Ben senengi piye. Biasanya saya ketika masuk kelas, saya awali dengan salam, dengan membaca Fatihah dulu karena saya santri. Meskipun saya ngajar di dunia pendidikan sekolah dasar, tetap ketika mau ngajar saya tetap hadroh Fatihah kepada guru-guru saya. Biar nyambung. Biar nyambung. Jadi itu juga termasuk menyambungkan hatinya guru dan
murid. Oh iya, biar kita nggak merasa kita itu sebagai pengajar itu ya. Ya. Berarti seakan-akan kita itu sudah hebat tanpa ada guru kita lah. Ya, kita bisa di sini mengajar karena barokah ilmu para guru-guru kita. Betul, betul. Bukan karena pencarian kita terus kita ngajari murid ya. Bukan. Berarti kita menjadi Tuhan dong. Atau macak jadi nabi lah, menemukan hal baru terus disampaikan pada murid-muridnya. Seorang guru sejatinya hanya seorang fasilitator, menyampaikan ilmu Allah gitu. Atau ibaratnya keran lah. Ya, keran. Keran penyambung air. Nah, setelah itu ya, setelah acara berdoa selesai, kita awali dengan Fatihah, berdoa bersama, kemudian kita buka dengan ice breaking. Apa itu? Mungkin sejenis kuis atau game. Oh, tak kira minuman. Oh, bukan. bukan. Nanti anak diberi sesuatu hal yang baru untuk menarik perhatiannya. Asik ini. Mungkin di kelas-kelas bawah ada yang namanya apa itu tepuk Fatihah. Anak-anak masih ingat kemarin diajarkan tepuk Fatihah sama Pak Guru? Nah, masih ingat. Nah. Walaupun itu nggak pernah ada ajaran tepuk Fatihah ya, tapi itu aja kreasi supaya cepat menanamkan di anak-anak. Bukan tepuknya itu ya tapi ya. Bukan. Intinya ke Fatihahnya. Cuma metodenya saja. Anak tepuk tangan sambil menghafal namanya, menghafal jumlah ayatnya, menghafal ini diturunkan di kota mana, surat Makkiyah atau Madaniyah, itu bisa. Itu bagi orang pengacau nanti dipermasalahkan, wah ada tepuk Fatihah nanti dimasalahkan itu ya. Ya bukan pada ranah ibadahnya ya tapi. Tapi karena triknya aja untuk menyenangkan anak-anak. Karena di dunia pendidikan memang seperti itu dibutuhkan. Ya. Untuk membangkitkan semangat siswa dalam mencari ilmu. Biar nggak dikritik nanti dianggap bid'ah itu. Kreasi gitu. Kalau bid'ah, HP juga bid'ah. Oh iya. Gus, ada bid'ah. Itu sekarang ansor dalam pendidikan. Ansor sebagai ansor kan ya? Ya. Apa peran ansor dalam pendidikan? Berbicara peran ansor dalam pendidikan, sebenarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab warga negara Indonesia itu. Semuanya bertanggung jawab. Terkadang anaknya ini, si A, si B, ini harus gini, dilimpahkan semua ke seorang guru. Sebenarnya itu bukan guru saja bertanggung jawab, semuanya ikut bertanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Itu kalau sesuai pembukaan undang-undang kan gitu ya, mencerdaskan bangsa ya. Jadi peran ansor bagaimana? Ansor berperan aktif dalam dunia pendidikan dalam tanda kutip yang saya artikan nggih. Mungkin di situ ada sahabat ansor yang backgroundnya seorang pendidik, mungkin di dunia pendidikan pesantren, TPQ atau dunia pendidikan di sekolah umum gitu. Nah, di situ harus memunculkan bagaimana peran ansor supaya pendidikan yang ada ini tidak ternodai oleh hal-hal yang berbau memecah belah umat atau negara. Kadang-kadang ditemui ketika ada buku bacaan yang sekiranya seperti ini kurang pas dengan undang-undang dan Pancasila, karena backgroundnya dia seorang ansor yang menjunjung tinggi NKRI harga mati. Wah, ini gak pas dan disampaikan. Mungkin bisa dialihkan ke hal yang lain. Mungkin trik untuk mempersatukan bangsa yang paling tepat apa? Pemersatu bangsa itu yang paling trik apa itu? Paling jitu. Pemersatu bangsa? Iya. Apa yang paling jitu itu? Apa ya? Pemersatu bangsa yang paling jitu ya budaya. Budaya. Kalau sudah ada musik-musikan itu mungkin dapat dipersatukan ya. Dipersatukan. Kan sekarang itu masih mungkin sebagian daerah itu mendengar musik masih tabu, tapi sebagian daerah lain itu sudah mulai budaya diuri-uri supaya tetap tetap lestari. Yang jelas budaya-budaya itu ya budaya yang mungkin bisa sejalan dengan norma-norma keislaman. Itu ya. Kan ansor intinya kan menolong ya. Ya. Menolong pendidikan. Penting ini dalam era digital ini. Ansorullah. Iya. Tapi juga perlu ansor dalam pendidikan juga menolong ya, karena apalagi ansor menolong ulama, dan sedangkan ulama itu mendidik masyarakat. Kita bahas selanjutnya setelah yang satu ini. Oke, siap. Pemirsa,
kembali lagi membahas semakin seru ya. Sekarang tadi peran-peran Ansor ya. Sekarang yang lebih penting lagi di dunia digital sekarang ini itu tentang kecepatan fitnah. Gus, Ya, sekarang kan sudah hampir semua merata memegang namanya digital. digital. Android lah ya. Android, ya. siapa yang nggak punya sekarang? Mungkin orang-orang tua kita yang memang nggak mau atau memang dia nggak mau sibuk oleh HP atau memang apa, atau mungkin dianggap gaptek atau apa itu ya. Nyatanya orang tua kita yang tidak pegang HP justru malah damai, atau kiai-kiai yang tidak HP justru malah damai. Walaupun dianggap gaptek tapi damai. Sedangkan orang yang sekarang mengenal teknologi justru malah ricuh, gampang terombang-ambing. Bahkan sekarang banyak yang menggembor-gemborkan rasio dan akal sehat. Tapi di balik itu juga banyak sesuatu yang tidak masuk akal juga yang dikeluarkan oleh para pencetus akal sehat itu. Ini gimana, Gus? Perannya Ansor dalam dunia digital. Terima kasih. Iya. Peran Ansor dalam dunia digital. Tidak bisa dipungkiri sekarang hampir semua pemuda, bahkan Ansor ya, itu pasti punya yang namanya Android. Mungkin hanya beberapa Ansor yang sudah sangat senior, mungkin tidak bisa menggunakan Android, dia akan menggunakan HP-HP yang mungkin cukup untuk bisa berkomunikasi. Nah, peran Ansor itu apa? Berbicara peran Ansor dalam dunia digital, sebenarnya tidak hanya Ansor saja. Dalam hal ini semua elemen masyarakat juga berperan. Tapi untuk khusus Ansornya, Gus? Khusus Ansornya, karena Ansor adalah banom miliknya Nahdlatul Ulama. Perannya apa? Ketika ada hal-hal positif, mungkin di dunia pendidikan, mungkin di majelis sholawat, mungkin di dunia pesantren, mungkin acara seminar atau workshop miliknya Ansor itu di-upload, di-up di dunia digital. Seperti mungkin contoh singkatnya ketika Ansor sobo sekolah ya, mungkin ada ya, sobo sekolah. Di situ menanamkan tentang nilai-nilai Pancasila, NKRI. Nah, seperti itu bisa langsung di-up di dunia digital, bahwa Ansor juga memegang peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI, keutuhan Pancasila. Fungsinya Android tadi, fungsinya atau peran pentingnya dunia digital tadi, yaitu hal-hal yang berbau positif tadi di-up di dunia digital. Supaya kita tidak terkalahkan dengan kelompok-kelompok lain yang juga sangat aktif mengunggah hal-hal konten-konten bisa memecah belah umat atau memprovokator dan sebagainya. Kita sebagai Ansor jangan sampai kalah. Hal-hal apapun yang berbau positif, jangan negatif ya, yang berbau positif. Tumpangi. Apalagi yang itu tentang keansoran, ke-NO-an, santri, kiai, ulama, langsung up saja. Tapi tidak untuk pemikiran Ansor itu juga kalau sudah sering up itu juga banyak yang bully. Gimana? Kalau jangan dibully siap enggak? Pertanyaannya lucu ya. Lah ya ini gimana? Lah dari situ karena media sosial gudangnya bulian. Ya. Enggak semuanya memuji loh ya. Karena yang di dunia digital bukan saya saja. Banyak Ansor se-Indonesia Raya. Betul, ya. Mungkin dari teman-temannya lain juga bisa membantu saya itu. Oh gitu. Backup saya. Ini dibully wah. Ganti ini juga akan ikut berkomentar di sosial media. Tapi yang logis, kadang ya, yang logis. Komentarnya kadang juga celometan, syukur jeplak itu. Kadang syukur karena emosional nggak terkendali, kadang ya berkata-kata seenaknya juga gitu loh. Ya itu biasanya bahasa orang-orang apa namanya? Orang-orang yang berpikir secara spontan tanpa memikirkan sebab akibat berikutnya. Betul. Gitu ya? Iya, betul. Terus jenengan apa yang sudah jenengan lakukan sebagai Ansor untuk digital nih? Kalau saya pribadi alhamdulillah ya, di dunia pendidikan. Konten. Kalau konten itu saya megang channelnya Santri Jalen. Oh gitu. Santri Jalen. Tapi nggak terlalu aktif tapi ya? Enggak, ya beberapa kali aktif lah. Iya. Ketika Santri Jalen, Muhafaduh Nadoman, Kola Muhammadun Huwabnu Maliki, seperti itu ya. Itu direkam, di-up. Nah. Kalau NTV di YouTube ada? Ada. Oh, terus update terus itu di YouTube kontennya. Nah, itu seperti itu kan di-up menunjukkan bahwa ini loh,
dunia pesantren, dunia NU terus dikembangkan Iya. supaya tidak kalah dengan dunia-dunia lain Dunia lain. yang mungkin Ini. sangat mengganggu ketentraman Indonesia Raya. Oh iya. Terus jangan bisa editing. Penting nggak itu sebagai ansor? Oh, penting bagi saya. Alhamdulillah saya di KKGPAI ini ya dapat ilmu dari sahabat Yasin, ketua ansor juga ketua KKGPAI. Ternyata pinter desain grafis pinter. Itu mengisi acara workshop di KKGPAI untuk desain grafis, cara desain apapun gitu, tekniknya, aplikasinya apa saja yang disiapkan, dipelajari bersama. Alhamdulillah saya bisa. Dia kelihatan agak bagus ya. Alhamdulillah setiap event ya, ketika mungkin di beberapa event mungkin di tingkat ranting atau di tingkat MWC, di tingkat ansor ranting atau ansor PAC gitu. Tolong buatkan banner ini. Judulnya apa? Ini. Desainnya opo turin jenengan, desain selesai saya kirim. Bagaimana? Cocok. Nah, itu hasil dari saya menimba ilmu itu. Nah, itu menunjukkan ansor juga berperan dalam dunia di digital. Jangan hanya baperan saja, tapi juga harus berperan itu. Kalau hanya baper saja gak berperan, akhirnya ya wassalam. Terus sekarang kan harus digital kan serba cepat kan ya. Mau pesan apa cepat. Ya. Bisa kan ya? Ya. Mau Samakan bobol uang juga cepat. Nggak perlu linggih sekarang itu. Apa Ya. yang diperlukan? Loh ya, yang penting trackernya pinter-pinter juga itu sekarang. Ya. Ya. Nggak perlu tuyul sudah. Ya. Sekarang ya, sekarang coba itu digital itu. Terus fitnah juga cepat. Sekali share. Ya. Walaupun itu sekarang juga banyak ansor yang sahabat-sahabat yang mulai gampang terprovokasi tanpa tahu siapa yang membuat konten itu, dia kenal enggak, itu. Contoh nih, saya ngikuti share-sharean jenengan, karena saya percaya tahu jenengan, bisa dipercaya. Tapi sekali saya nggak suka dengan jenengan dari dulu. Jenengan nge-share apapun saya nggak akan pernah ngikuti kemauan jenengan. Ya. Sekarang ini banyak share-sharean, pokoknya syukur nge-share karena ini sajaknya masuk akal. Langsung di-share ulang, terus jadi rame sekarang. Hari ini rame. Ini gimana? Anda sebagai Rijalul Ansor, lelakinya Ansor. Ini pertanyaan berat ini. Oh iya, harus bisa ngatasi jenengan. Langkah-langkah apa yang tepat jika? Kalau dari saya menyikapi hal yang demikian itu, yang pertama itu diam. Mungkin bisa diam. Yang kedua, jika kita bisa mungkin menanggapi hal demikian, cobalah sebelum nge-share sesuatu apapun di media sosial, itu difikirkan dulu sebab akibatnya nanti apa. Jika nanti yang kita upload itu menyebabkan hal-hal negatif, menyebabkan ricuh, menyebabkan umat terpecah belah, jangan di-share lah. Cukup kita diam saja. Kita lihat, kita amati, yang baik diambil, yang kurang baik tinggalkan. Lah nggak mau nge-share gimana, Gus? Ini ya, ini diskusi santai aja ya. Iya. Ngaji nggak mau, kuliah nggak mau, pengangguran, isinya HP-an, jarang bertemu guru, ya kan? Nggak punya guru lah sekarang di HP. Ada masuk akal di-share, ngeyel. Nah, jadi dia sebenarnya gurunya akal sendiri atau punya guru lain? Coba kalau orang itu nggak punya HP, seret dia ngaji sama kiai, dia apakah akan terbawa arus ini? Enggak. Dia akan tetap fokus ngaji sama kiai. Dia punya akhlak dan punya adab. Ini sekarang ini nggak terjadi. Ya. Banyak sekarang agama diambing-ambingkan ini, tapi sekarang guru ditinggalkan. Gimana? Apa yang jenengan didik mulai dari anak-anak? Kita bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi pembahasan tadi ya. Langsung gimana tadi? Apa langkah-langkah jenengan untuk
menyiapkan generasi berikutnya? Apakah tetap dia akan dicekoki HP atau pakai jenengan punya trik akan yang sudah rumuskan untuk anak-anak generasi berikutnya? Terima kasih. Sopo jenenge lali aku. Ustadz Sam. Iya. Hal-hal yang demikian itu mungkin langkah-langkah yang baik ya. Ini menurut saya. Iya. Kalau menurut yang lain ini mungkin beda lagi. Karena bukan tafsir Al-Quran, kalau tafsir menurut saya ini silakan trik yang akan jenengan. Seorang siswa, seorang santri juga ngaji, juga sekolah, juga punya Android. Supaya tidak terlalu terkontaminasi dengan HP bagaimana? Ya kita memberi wawasan. Seapi-api ilmu dari media sosial, dari Android yang kamu punya, itu masih barokah ilmu langsung dari gurunya. Yang punya guru. Yang punya guru sampai sambung ke Rasulullah. Jadi ada durasinya. Sampean boleh megang Android ketika di rumah. Ini bagi siswa atau santri yang tidak mukim ya. Tapi ada awalnya tertentu. Seperti halnya setelah maghrib sampai jam 8. Tinggalkan Android, jangan pegang HP, fokus belajar, fokus ngaji. Pada guru jika dia dekat dengan pesantren. Sekarang fenomenya ngaji di HP cepat, Gus. Mau hafalan Al-Quran tinggal puter isi apa lama-lama, Gus. Ya itu, nanti kembali ke nilai barokahnya. Lebih barokah mana? Lebih barokah langsung tawajuhan berhadapan langsung dengan guru, ketemu guru langsung, apalagi kita ngaji Al-Quran atau ilmu agama. Barokah itu kedua aja, Gus. Ya. Kira-kira lebih selamat mana ngaji dengan tawajuh sama guru yang bersanad atau ngaji dengan Android? Lebih selamat mana, Gus? Menurut saya pribadi lebih selamat langsung dengan gurunya. Bukan dengan saya Google ya. Karena ada yang membimbing. Ya, ada yang membimbingnya. Ada yang nyeneni itu ya. Nyeneninya. Terkadang kita kalau sudah menjadi guru, ya. Kita sudah punya gelar SPD, kita tuh kayak sudah nggak mau diseneni. Siapa coba nyeneni kita? Guru kita. Kalau kita sudah meninggal, ya kita mengingat wajahnya lah. Siapa nyeneni kita? Terkadang salah satu kalau dawuhnya Gusmus ya, jangan merasa keburu jadi ustadz kan gitu. Ya. Makanya saya takut dipanggil ustadz. Kalau saya merasa jadi ustadz, ini yang nyeneni siapa? Saya sudah ustadz gitu. Saya sisinya didik, ngomongi. Nah, itu. Padahal manusia rentan ada kesalahan. Nabi pun masih ditegur oleh Allah. Nabi mana yang nggak pernah ditegur oleh Allah? Semua pernah ditegur. Lah ya itu. Sekarang banyak orang yang nggak mau ditegur, maunya negur orang. Ini gimana ini, Gus? Ya karena itu tadi kembali ke hati, kolbun salim. Oh iya. Berarti hatinya belum terselamatkan. Bila hati itu terjaga, kolbun salimnya terjaga itu, dia itu tidak akan semena-mena. Ketika merasa bersalah ya bersalah. Meskipun titelnya itu apa, SPD, MAG atau Ustadz atau Gus, ketika dia bersalah diingatkan ya harus mau. Tidak kemudian semena-mena memberontak dan sebagainya. Karena apa? Nabi saja kata jangan tadi pernah ditegur oleh Allah. Iya. Nah, apalagi kita manusia biasa yang tidak akan luput dari salah dan lupa. Apalagi kita ini Ustadz, panggilnya Ustadz, mungkin dipanggil Gus. Panggilan yang begitu akrab tapi tanggung jawabnya luar biasa. Ya, semua nabi kan hampir semua, ya semuanya ya ditegur oleh Allah kalau mau ya. Dan semua sahabat nabi itu semuanya ditegur kanjeng Nabi kalau salah. Nah sekarang ini kalau sudah naik di panggung, nggak mau ditegur. Siapapun orangnya, baik itu yang mengaku dzurriyyah Rasul, baik itu yang mengaku Gus atau apa, kalau sudah di panggung, itu kalau sudah melakukan berlebihan, ditegur nggak mau, tambah berontak, ini gimana ini fenomena kayak gini. Itu kembali ke dirinya masing-masing. Kalau memang dia mempunyai hati yang, kata orang Jawa itu jembar dodone itu, bisa menerima. Jika dia melakukan kesalahan, siap ditegur,
siap diingatkan itu yang baik. Kok tidak mau diingatkan malah marah-marah, ditegur malah marah-marah. Berarti dia belum punya nama Qalbun Salim. Bagaimana cara dia punya Qalbun Salim? Harus mencari guru. Guru apa itu? Ya, mungkin kalau setingkat saya, setingkat jenengan mungkin menjadi guru-guru adab, gitu, guru-guru akhlak. Meningkat lagi mencari guru mursyid, supaya hati kita lebih tenang, lebih adem, lebih rileks, karena diisi oleh zikir-zikir dauhnya dari guru-guru tadi. Ditegur malah marah, diingatkan malah marah. Loh, berarti dia tidak bisa introspeksi diri bahwa dia sedang bersalah. Karena Gus, membawa gelar itu juga berat juga, Gus. Gelar kita dari kuliah ini seakan-akan kita tuh gengsi kalau kita tuh ada kesalahan gitu. Kita tuh ya harus pinter-pinter gitu, karena kita juga didik cerdas, Gus. Kita nggak mau kalah kan. Mana ada mahasiswa di kampus, maaf ya saya salah, memang saya akan belajar ini, jarang saya. Saya jarang menemukan orang yang terus terang, walaupun itu pejabat ataupun dia pemimpin ya di organisasi kita pun, nggih kalau salah, kalau ngapunten Kang Kathah, mohon di ngapunten. Saya jarang melakukan itu. Akan saya benahi lagi. Saya jarang melakukan itu. Yang ada terus pakai berkelit. Karena tingkatnya mahasiswa kan masih anget-angetnya mencari ilmu, senang berdebat, apalagi ketika presentasi ke depan itu senang pun. Tapi ketika sudah mendapatkan gelar, mungkin gelar SPD, ini akan terbawa di masyarakat kebiasaan itu. Setinggi apapun gelar seseorang, itu akan terkalahkan dengan gelar gelar SH. Apa itu? Solih, SLH, Solihah. Akan terkalahkan itu. Sebaik apapun, setinggi apapun gelarnya, tetap harus mempunyai rasa kita ini orang biasa, tidak luput dari salah dan lupa, siap diingatkan, siap ditegur. Jadi meskipun kita sudah kuliah S3 pun kita masih perlu mengaji lagi? Ya, perlu mengaji, karena mencari ilmu itu sampai mati. Di mana kalau ngajinya lewat internet? Ya itu tadi, kembali ke nilai keberkahan tadi. Dan keselamatan juga? Ya, keselamatan juga. Resikonya terlalu tinggi ya? Sekarang ngaji di internet, ke Syekh Google. Jika yang kita kaji keluar dari jalur norma agama, apakah siap Android Syekh Google tadi membetulkan kita? Tidak. Tapi kita ngaji kepada guru tawajuhan langsung, kepada guru kiai. Tapi rata-rata kalau di media sosial kan masuk akal, Gus. Akal sehat. Ya, karena diakalkan. Sedangkan santri-santri zaman dulu kalau ngaji nggak pernah pakai akal. Contoh nih, Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin itu berjalan kaki sampai dari mana? Dari Bangkalan sampai ke santri sekarang apa mau kayak gitu? Mungkin ada 1001. Nyoal kan sekarang banyak ya? Ya. Nah, itu. Terus disuruh ke Jombang bawa apa itu? Mbah Khalil itu ceritanya, bawa tongkat, terus berkalung tasbih, jalan kaki. Gitu. Intinya sekarang kalau bahasa nggih kiai itu jarang terjadi, mesti nyoal. Leh nyemplung ke sumur, ngapunten yai, mosok santri kan? Lah itu sekarang. Apalagi orang tua banyak yang protes kalau ada kiainya yang aneh-aneh. Ya itu mungkin hanya beberapa santri ya, tapi sekarang hal seperti itu kalau dunia pendidikan umum itu hampir hampir kurang ditaati. Itulah perbedaan pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Alangkah baiknya di pendidikan umum juga mengutip atau meniru ya sedikitlah dari pendidikan pesantren. Gurunya memberi uswah, muridnya, santrinya menirukan. Itu. Jadi pendidikan tuh yang pertama kan akal, Gus ya. Ya. Di latih kecerdasan kan ya, sampai ke tamyiz biasanya gitu ya. Nah, terus itu ada gak pendidikan yang sudah di luar akal, Gus? Pendidikan hati mungkin ya. Pendidikan hati apa ya? Di luar akal. Ya di luar akal. Contohnya seperti Nabi Musa dengan Nabi gitu tuh banyak di luar akal gitu kan ya. Iya. Terlalu tinggi nih bahasanya. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Satu ini, oke, siap. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi
Gus, semakin seru ya di siang hari ini, yaitu tentang Semakin hangat ya. semakin hangat tentang peran Ansor dalam pendidikan, dalam dunia digital gitu ya. Seperti kejadian Ashabul Kahfi itu juga pelarian kan ya. Itu karena menolong agama Allah kan. Iya, Pak. Itu juga di luar akal kan. Iya. Masuk di gua tidurnya sampai ratusan tahun itu masuk akal. Jadi memang ada sesuatu yang di luar akal, Gus. Tapi hari ini banyak digembor-gemborkan akal sehat. Kejadian Nabi Musa juga membelah lautan juga di luar akal. Nabi Khidir menyembelih anak juga di luar akal. Ya kan? Ini tapi yang digembor-gemborkan di Facebook, ini banyak benturan yang mana sesuatu yang di luar akal dibenturkan sama yang berakal. Jadi ini sekarang yang kacau di media sosial itu kayak gitu di media sosial. Di media sosial apa? Itu gimana itu? Buat ricuh media. Iya, antara yang tidak masuk akal dengan yang masuk akal ini berbenturan sekarang. Padahal itu sebenarnya hanya tahapan saja. Ini gimana? Sebenarnya menyikapi seperti demikian itu mungkin dari beberapa yang ada di media sosial mungkin kurang pengetahuannya orang tersebut tentang ilmu tadi. Kurang ngopi atau Ya, mungkin kurang ngopinya kurang jauh lah. atau kurang banyak Atau baca ngopinya buku. kurang kental mungkin ya. Atau mungkin kurang banyak membaca buku. Antara yang nyata dan yang mungkin tadi yang disebutkan itu hal karomah itu. Hal karomah memang tidak bisa digabungkan. Karena karomah itu pemberiannya Allah. Kalau dilogikakan kita tidak akan nutut. Karena bukan wilayah kita. Itu wilayahnya wali Allah yang bisa seperti itu. Sekarang banyak orang ahli akal tuh mengkritik orang yang ahli di luar akal. Banyak sekarang. Hari ini mungkin ya di media sosial banyak terjadi kan ya. Ya. Nah, contoh nih, kita buka aja ya jujur-jujuran ya. Contohnya. Sekarang banyak yang orang geger masalah makam. Ada yang mengatakan ini memasukkan makam. Ini apa ini? Memindah makam. Ini membuat makam-makam baru. Kita cek aja dulu. Kita harus adil ya. Oke. Salah satu seorang habaib katakan menemukan makam, ya kan, terus dibangun. Gus Dur juga menemukan makam, juga dibangun. Ini kalau kita bahasa adil, ya, makam yang ini nggak ada datanya, makam ditemukan Gus Dur nggak ada datanya. Di Banyuwangi ada yang diklaim makam itu ditemukan oleh Gus Dur, juga nggak ada datanya. Ini berpikiran adil kan itu, ya kan? Ya. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Ya, terus nggak ada datanya, tiba-tiba ada makam terus dibangun rame. Apa enaknya dikeduk aja makam? Ditanya sih ahli kuburnya. Dibuktikan ya? Iya, mungkin kalau ada Nabi Isa enak itu. Bangun, ditanya langsung itu ya. Sekarang intinya apa intinya? Intinya apa? Sekarang kita banyak sama-sama nggak tahu, Bos. Ya, kita nggak banyak yang sok tahu sekarang. Ini gimana? Perannya Ansor. Kalau saya menjawab, ini pertanyaan sulit ya. Oh iya, harus sulit. Yang tinggi nih. Iya. Jangan kan calon PC, calon ketua PC. Bukan. Harus bisa. Saya tak diranting saja. Oh. Menyikapi hal demikian karena saya mungkin kurang pengetahuan tentang hal demikian ya kalau saya lebih baik diam saja. Saya nggak tahu daripada saya ikut-ikut. Kalau diam tambah ricuh, Gus. Ikut-ikut seperti itu karena saya nggak tahu, timbang nanti tambah ricuh lagi. Ya itu biar diselesaikan oleh orang-orang yang mungkin faknya di situ. Saya nggak punya fak di situ ya diam saja lah. Tapi kita ngaji juga dulu ya. Mungkin kita harus belajar yang adil, Gus. Dari sumber ini kita pelajari, dari sumber ini kita pelajari juga supaya kita adil. Biar kita nggak hanya gitu-gitu secara gitu aja. Sebagai Ansor gimana? Apa kita ngajinya kurang? Mungkin bisa juga seperti itu, ngajinya Gitu kurang. ya. Berarti kita galakkan lagi. Kurang jauh atau kurang jeru. Berarti mungkin kegiatan keansoran digalakkan lagi di peranting-ranting, terus kita kajian bareng. Yang punya ilmu dari pesantren-pesantren yang alumni jangan delik aja mungkin gitu ya. Dipanggil semua. Diskusi bareng. Dari Pondok Saman gimana dulu materinya, terus digabungkan itu. Alhamdulillah kalau di saya nih di Ansor Ranting Style yang sekarang dipimpin oleh sahabat tadi ini nih, alhamdulillah sudah aktif lah. Aktif ya. Jalur Ansor aktif, ada sholawatannya, juga ada kajian kitab kuningnya dari pesantren yang diisi oleh dai Ansor Style, Gus Arif. Ya. Itu terus dikembangkan setiap sebulan sekali.
RA-nya ya. RA-nya. Tapi ini yang sering terjadi. Kalau sudah mau pemilu kok kegiatan istirahatnya gimana? Apa takut ditunggangi itu ya? Mungkin bisa jadi takut ditunggangi, mungkin RA-nya jaga-jaga. Oh gitu. Biar tidak ditunggangi. Tapi kalau prinsip saya, selama itu murni acara majelis sholawat zikir Dan ngaji. dan ngaji, kalau ditunggangi itu saya tolak. Biar kayak kejadian kayak ini loh. Sekarang itu banyak orang-orang Memanfaatkan. banyak orang Nahdien itu geger saja. Ya, karena mungkin kurang ngaji itu mungkin. Diajak ngaji nggak mau, terus ketika sudah kayak gini akhirnya ribut gitu loh. Harusnya kan ngaji. Ya ngaji dan terus ngaji. Iya. Jangan sampai berhenti. Ngaji. Nah itu enaknya ngaji langsung atau kalau ngaji langsung mungkin iya pemirsa kalau ngaji langsung ya, Ya, ke Masjid Ansor. ya. Ngaji ke Masjid Ansor itu ya. Ya bisa langsung ketemu. Di Selayar ada ya Masjid Ansor ya. Ratu rutinannya ya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Setiap apa itu? Sebulan sekali? Setiap sebulan sekali. Di hari apa ngambilnya? Biasanya di awal bulan. Itu MDSRA ya? Sira style. Itu ngajinya model ceramah satu orang atau ada diskusinya? Ya pemateri nanti membawa kitab, mengkaji beberapa, kemudian ada tanya jawab juga. Itu enak atau mungkin tukar ilmu, mungkin yang si pemateri nggak tahu ilmunya yang dari anu bisa nambah. Dan peserta boleh sambil ngopi juga boleh. Boleh, enak itu. Ini tidak sepaneng. Oh iya. Sambil ngopi boleh. Kalau ada yang ngerokok boleh sambil rokok. Tapi kita perlu loh tukar materi supaya kita cerdas bareng. Karena kalau hanya yang ceramah hanya satu orang itu sudah banyak orang ceramah. Karena kita Kang Alimnya bukan sekelas Imam Syafi'i sekarang. Ya betul. Nah, maka ilmunya mungkin ada yang dari saya nggak punya, Gus Ipron punya. Mungkin ini perlu di anu. Sebenarnya. Makanya dalam majelis itu dinamakan ngaji bareng. Bukan ngajeni wong, bukan ceramah nyerah. bukan minteri wong mboten. gitu. Tapi ngaji bareng, saling mengkaji. Jadi ada timbal balik antara pemateri dan yang mengkaji dan yang mengaji pesertanya, muhibinnya yang hadir, saling mendengarkan, saling ada timbal balik feedback lah antara pemateri dan yang mendengarkan. Gitu. Mungkin terus ada lagi nih peran-peran Ansor dalam digital sekarang. Yang jelas Ansor di dunia modern ini ya, jangan sampai tidak mengerti teknologi atau digital. Apalagi Ansor yang sangat muda-muda ini. Gunakan sosial media, dunia digital, teknologi untuk hal-hal positif. Kalau dia di dunia pendidikan, apapun yang berbau positif di-up. Kalau dia sedang di dunia pesantren, yang berbau positif, ada unsur nilai-nilai keagamaan, mungkin santri nazoman, mungkin kiai nyambalah ngaji nopo, di-up. Kita ramaikan dunia sosial media dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kalah dengan sosial medianya kelompok-kelompok sebelah yang sangat sering membuat telinga ini gatel lah mungkin, gaduh, membuat ricu. Kadang sampai kita melihat HP ini, lihat YouTube kadang sampai geram lah. Kepengen marah tapi mau banting HP kok eman-eman HP utang lah. Kalau mau memarahi yang ngaji itu ya, tempatnya di mana? Di mana nggak tahu itu. Nah, itu. Makanya kita jangan sampai kalah. Ansor dimanapun berada, gunakanlah media sosial sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi juga ada orang yang hanya memantau saja di grup, nggak mau ikut kegiatan. Nah, itu yang bahaya, mantau. Alah, nge-share ikin nah, wis tahu lah, itu yang bahaya. Ditanya lagi kok gak ikut komen toh, gak ikut acara ini, wis tahu lah, itu yang bahaya. Ya itu. Jangan dia. Banyak sekarang ahli memantau itu banyak sekarang. Itu. Ya. Nggak mau kegiatan. Ya, itu yang bahaya. Apalagi sudah nggak terlihat sebagai Ansor pokok budal, ngoten mawon. Ikhlas apa ora? Pikir keri ikhlase. Pokok budal kegiatan. Wae ngaji. Walaupun nggak terpilih sebagai ketua? Iya. Tetap budal. Wae khidmah. Oh, iya. Walaupun nggak terpilih sebagai ketua? Iya, tetap butuh budal. Itu ya. Wae khidmah, wae kerja. Wae acara NU tetap dibudali. Begitu ya. Nah, intinya sementing budal dulu. Iya. Loh, aku gak duwe sangu direwangi utangnya gak apa-apa budal. Aku gak masuk struktur gitu. Ya, penting budal. Ikhlasnya kapan?
nanti udah lupa ikhlas sendiri. Gengsi soalnya. Nanti datang dibully malah nggak ikut rombongan itu. Kadang kayak rombongan-rombongan itu loh yang nggak enak itu. Ya karena Nggak boleh kayak misalnya gitu. Karena berangkatnya masih sekali, mungkin berkali-kali bolo gitu Pak. Oh gitu. Oh mungkin tes mental dulu. Ya mungkin orang pertama mau berangkat itu takut seperti itu ya. Takut Bukan mungkin nanti boloku, dirasani, dibully. Contoh ini aku dulu pernah saingan sama jenengan. Jenengan yang terpilih saya nggak terpilih karena saingan berat. Nah, saingan apa ini? Ya misalkan saya nyalon ketua lah katakan ya. Tapi saya akhirnya malas ngaji. Akhirnya mantau saja di grup. Di grup ada tapi saya mantau aja. Ya. Gitu. Mau datang bukan boloku lah itu. Datang pun jenengan bully karena bolo-bolo jenengan. Ini yang nggak tepat ini loh. Ya itu sebenarnya harus diberi pemahaman lah di majelisnya itu jika ada orang baru datang atau teman yang lama nggak kelihatan terus datang. Rival persaingan. Jangan dibully lah. Berarti harus dia syukuri. Alhamdulillah datang lagi, gabung lagi seperti itu. Ya tambah kuat itu ya. Okay. Kesimpulannya apa ini kesimpulannya? Kesimpulannya ya pembahasan ini. Oh. Kesimpulannya dari saya adalah yang terpenting sebagai pemuda, khususnya pemuda Ansor, dalam peranannya di dunia teknologi dan digitalisasi harus berperan aktif, jangan kalah dengan kelompok lain atau pemuda lain, karena kita ini pemuda NU, Ansor, garda depan NU, gitu. Harus semangat, juangnya tinggi, apapun yang bernilai-nilai positif, seperti halnya tadi kegiatan Ansor, kegiatan NU, kegiatan pengajian dan sebagainya, kita up di sosial media supaya bisa meramaikan dunia media sosial bahwa inilah NU, inilah Ansor yang selalu menjadi garda terdepan di Nahdlatul Ulama. Oh, terima kasih. Itulah pemirsa, dimanapun berada, Ansor sebagai garda terdepan penting dalam dunia digitalisasi. Terima kasih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita ucapkan alhamdulillah karena telah selesai pembahasan waktu sudah habis dan kita ucapkan istighfar, mungkin ada kesalahan dari ucapan kita ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih pemirsa, cukup waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Rijal Ansor, kepada Ansor yang sudah memfasilitasi, kepada NTV yang sudah bekerjasama dengan baik. Saya sebagai host di siang hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.